Apa bahasa Indonesianya cultural appropriation? Tolong ajari saya Suhu. Kemarin gue baca di liputan6.com, ternyata bahasa Indonesianya cultural appropriation itu adalah perampasan budaya. Tapi di sini dijelasin juga nih pengertiannya itu apa gitu. Nih ya, gue bacain ya. Perampasan budaya adalah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang dari suatu ras atau golongan yang mengadopsi elemen kebudayaan dari ras atau golongan lain tanpa memperhatikan nilai tradisi yang terkandung di dalamnya. Nah, itu general banget sih, tapi cukup menjelaskan apa yang terjadi di K-pop ini ya. Banyak banget CA-CA itu kayak mungkin salah satunya kayak Oh My Girl ya. Jadi tuh membernya yang UA kan solo nih. Judul lagunya gue lupa. UA. Ya, lu sambil nyari lah ya. Jadi tuh Oh My Girl. Ada teasernya dia yang Bon Voyage. Iya, yang Bon Voyage. Gue nggak tahu dia mengapropriate apa, merampaskan bahasa Indonesia, merampas kultur mana gue lupa deh. Gue lupa banget sumpah. Tapi yang ditampilkan ternyata hasilnya nggak kayak gitu pas dilihat di MV-nya. Tapi memang di salah satu teasernya ada orang-orang yang berargumen lah. Enggak, ada yang berargumen kayak ada yang ngebelain si Yuanya. Enggak kok, ini tuh ngambil dari inspirasinya dari Princess Mononoke-nya Ghibli gitu. Terus ada yang bilang kultur apa itu gue lupa banget. Pokoknya ya adu argumen lah gitu. Dianggapnya Oh My Girl-nya tuh ignoran, yaitu CA itu, perampasan kultur itu. Sampai pas MV-nya keluar, gue elemen-elemen yang katanya cultural appropriation itu gue nggak tahu di sebelah mananya gitu. Mungkin apa cuma di teasernya doang. Itu sih soalnya cultural appropriation itu kadang dilematis dalam artian gue sebagai orang yang bukan bagian dari kultur yang dirampas itu, jadi gue sama sekali nggak bisa paham gitu loh. Jadi gue nggak bisa dilihat kenapa sih ya Ella, padahal gitu doang, kesannya gitu doang ya, gitu doang, tanda kutip gitu doang. Tapi ternyata untuk orang yang ada di dalam kultur itu sangat ofensif, macam-macam lah. Kayak J-Idol tuh juga sering tuh yang pakai bindi ya, bindi. Padahal kan kalau gue lihat itu sebagai estetika style aja gitu, ternyata untuk orang India itu sangat sakral, bagian dari kultur agamanya gitu. Mungkin sama artian kayak wah udah sering banget sih, entah gue nggak tahu deh, entah NCT atau Blackpink ya, background yang suka pakai background masjid aja tuh suka dibilangnya perampasan kultur lah. Padahal kalau orang yang merasa tersinggungnya gitu. Sedangkan gue yang kita sebagai orang Indonesia gitu ya, Indonesia kayaknya beragama Islam, gue nanggepinnya biasa aja kayak iya. Estetika aja kok, nggak kenapa-napa. Kalau maksudnya yang lo maksud itu kemarin adalah MV Make a Wish, gue juga kayak pas nonton itu, itu kan karpet yang sering muncul di jalan yang gue suka lewatin kalau ke Kemang, itu tukang karpet yang di Kemang gitu kan. Terus yang kayak ada model-model pintu-pintu yang mirip-mirip kubah masjid itu kan sebenarnya. Kalau gue sih ngelihatnya kayak ya sebenarnya maksud gue masjid di mana, tergantung masjidnya di mana gitu. Pasti desainnya beda kan sebenarnya. Kayak masjid yang kuno di tempat gue misalkan di Lombok gitu, masjid kuno gitu, nggak ada tuh bentuknya yang kayak kubahnya kayak kubah kayak gitu. Bentuknya ya biasa aja, kayak atap-atap biasa, rumah biasa aja gitu. Jadi kan itu sebenarnya tergantung dari budaya mana kan. Nah terus kayak misalkan gue pernah waktu itu nonton video TED kalau nggak salah ya. Di TEDx gue baca soal desain Islamik gitu, nonton video tentang desain Islamik itu yang emang menyebar di kawasan Saudi Arabia gitu. Jadi kayak nggak semuanya pada akhirnya bisa dibilang sebagai bagian dari, misalkan kita mau ngomongin agama nih, nggak juga sih, karena di Arab itu kan nggak cuman Islam aja, misalnya ada agama-agama yang lain juga gitu. Dan ya itu tadi sih, karena kita nggak nyambung ke situ ya kali Dit ya, karena kita nggak bukan itu bagian dari budaya kita, jadi kadang-kadang kita juga kayak oh ya udah baik, oke gitu aja. Terutama adil-adil tuh sering
Iya kan kalau disingkatnya cultural appropriation itu CA ya. Jadi gue singkat CA aja. Mereka tuh sering CA kultur orang kulit hitam, terutama tuh rambut-rambut cornrow yang apa? Istilahnya gimbal ya. Bahkan untuk sekedar pakai wig aja tuh suka tolong dong jangan kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya gue sempat baca di thread Twitter alasan kenapa cornrow itu dibilang CA. Karena secara historis rambut cornrow itu tuh dipakai dulu kan perbudakan orang kulit hitam ya, jadi tuh dipakai orang-orang kulit hitam buat nyembunyiin beras gitu di rambutnya. Jadi tuh secara historis itu sangat tragis lah alasan kenapa orang-orang kulit hitam tuh pakai cornrow itu. Terus ada juga yang gue baca kenapa rambut cornrow itu, dan istilahnya rambut lah ya, model rambut yang orang kulit hitam itu sangat dianggap penting gitu, karena balik lagi ke zaman perbudakan itu, mereka dulu tuh susah banget buat bisa dapat kerjaan numbuhin rambut sebenarnya. Jadi mereka sebagai budak tuh harus dibotakin. Jadi itu tanda perbudakan, mereka kan harus dibotakin kan. Nah, jadi ketika mereka bisa bebas, itu mereka bisa numbuhin rambut. Makanya pada akhirnya rambut itu dianggap kayak bentuk kebebasan mereka sebagai budak gitu loh. Jadi kayak lo nggak bisa seenaknya nih, karena kita dulu orang-orang kita dulu mau punya rambut kayak gitu itu susah banget, karena kita selalu diperbudak dan selalu nggak boleh gitu. Jadi nggak segampang itu ya lo bisa mempermainkan rambut kayak gitu sih. Kalau yang gue baca, ada juga sumber yang gue baca kayak gitu. Kok gue tuh baca, gue tolong correct me if I'm wrong, gue informasi gue tadi itu bisa banget salah. Jadi tolong cari tahu juga sih, gue lupa soalnya gue baca thread Twitter gitu alasan. Jadi kan sebenarnya kalau sebenarnya kita nggak bisa expect untuk idol itu untuk aware dengan segala culture ya. Tapi memang sekarang itu fans tuh jadi makin vokal kan. Jadi tuh sekarang gue lupa ada grup mana yang memang pas jadi trainee mereka belajar cultural appropriation itu kayak iya, belajar kayak sejarahnya gitu, mana yang memang dianggap CA, di mana yang masih boleh gitu batasan-batasannya gitu. Kayak lagu kan yang terakhir nih kita mau ngomongin Henry kan sempat terkena masalah CA gara-gara dia pakai wig rambut orang gimbal gitu. Yang sebenarnya kalau gue bilang ya ini yang seperti tadi gue bilang di awal, gue nggak bisa expect untuk Henry yang ngerti tentang kultur orang kulit hitam juga gitu loh, karena ya nggak juga diajarin di sekolah gitu. Maksudnya agensi mungkin juga belum se-aware itu. Gue lupa ada yang bilang sebenarnya orang Korea tuh benar-benar nggak hanya menganggap hal kayak misalnya bindi, terus cornrow, terus lagu, gue lupa. Pokoknya segala atribut-atribut yang CA itu mereka mah hanya menganggap itu estetika beneran pure gitu, sama sekali nggak mengerti sejarah di baliknya. Jadi kayak sebenarnya nggak ada niatan buruk juga, tapi memang emang harus edukasi sih entah dari fansnya sama terutama untuk grup-grup yang udah mengglobal ya. Emang harus belajar. Sekarang semua grup global gak sih pada akhirnya? Jadi kayak gue bilang untuk semuanya sih, siapapun sih sebenarnya. Dan untuk yang Henry ini mungkin kenapa akhirnya jadi gede banget, karena yang gue jujur baru lihat nih foto-fotonya yang dia upload ke Weibo itu, dan emang kesannya kayak main-main gitu loh. Iya mungkin kan? Mungkin itu yang bikin orang jadi juga kayak kok kayak kasar ya, kok orang ini gini gitu mungkin ya ngelihatnya. Karena kalau misalkan dia cuman foto pakai wig itu, menurut gue tanpa konteks ya udah. Tapi ketika ada satu foto yang dia ngelepas wignya terus dia cabut dan dia gitu ya. Yang dia selfie itu menurut gue agak kayak gue juga Henry kok gini gitu ya, kok nakal gitu, kok kamu tidak well educated sih dek gitu. Gue jadi mikirnya kayak gitu. Dan yang bikin orang lagi makin kesel itu yang waktu dia ditanya pas lagi fan meet itu yang fan meet video call ya kan ya. Yang kemarin lo kirim link ke gue yang dia bilang kayak okay, let's skip this discussion. Tapi di situ menurut gue sikap dia baik sih, maksudnya kayak
harusnya ini gue bukan berarti mengajari atau gimana ya. Maksud gue menurut pendapat gue harusnya lo nggak nanya itu pas lo lagi video call sama idol lo sih. Maksud gue kayak itu bukan juga, momen yang bukan momen yang pas untuk lo ngebahas sebuah isu, karena kayak dia kan lagi promo ya. Terus lo kan sedang mendapatkan reward dari istilahnya kayak lo udah beli CD banyak gitu, terus lo dapat nih rewardnya gitu buat video call sama Henry gitu. Maksudnya kayak itu bukan momen yang tepat untuk kayak ngebahas Henry kemarin katanya lo kena masalah. Menurut gue itu nggak wise menurut gue, tapi ini balik lagi ke orang bebas suka-suka mereka sih, tapi menurut gue kayak gitu. Dan Henry di situ menanggapinya menurut gue sudah cukup baik, karena ya benar dia mungkin sedang dalam proses refleksi gitu ya. Kalau kata lo bercermin. Menatap diri di cermin itu. Jadi dia kayak ya daripada gue ngomong tapi gue salah nih, mendingan let's skip this discussion gitu sih. Menurut gue itu udah cukup oke sih, walaupun memang belum ada ungkapan permintaan maaf secara terbuka ya dari dia gitu. Karena kalau udah ngomongin CA memang yang lebih deserve untuk komen memang orang yang punya kultur, kebudayaan itu, yang punya budaya itu. Jadi gue sebagai orang di luar dari punya budaya itu, oke, gue akan dengerin nih dari sisi mana? Dua sisi dari argumennya, tapi gue juga nggak bisa idol tuh nggak di educated sedetail itu sampai belajar karena mereka menganggap itu estetika aja. Bukan berarti orang yang idol yang CA ini udah pasti yang harus otomatis di cancel lah, apalah maksudnya. Mereka lu juga tuh mau cancel Henry kan lu ya. Nggak langsung cuman gara-gara gue nggak bilang cuman ya, maksudnya gara-gara CA dibilang cancel kan. Si Henry juga nggak mocking juga, lebih ke menggunakan aja kan as a fashion gitu, tapi nggak mocking, nggak menjelek-jelekan kulturnya juga. Jadi menurut gue untuk lo langsung cancel gitu kayak ya ngapain sih? Ya oke, di edukasi ya itu harus, tapi nggak perlu berlebihan juga yang seakan-akan itu kayak dosa besar banget. Kayak kayak kesalahan yang paling besar gitu kalau udah CA gitu, karena CA itu itu harus belajar banget lah, susah untuk mengedukasinya juga. Kita bikin kuliah umum CA tapi siapa yang ngajarin ya? Tapi kalau Indo tuh jarang ya. Misalnya kalau kita tuh lebih ke misalnya Adil menggunakan atribut kultur Indo pada seneng. Kalau pakai batik kita seneng malah ya. Seneng ya. Beda sih secara historisnya, nggak bisa disamain juga sama yang black culture. Orang kulit hitam kan secara historisnya juga. Iya, betul. Jadi kayak gue sangat memaklumi fans terutama yang orang kulit hitam yang mereka vokal banget kalau ada urusan CA. Gue kayak mungkin di satu sisi kadang mungkin kayak apa sih, kayak berlebihan banget gitu, tapi kan ya itu bukan kultur gue, jadi gue nggak paham juga. Jadi kayak memaklumin aja, kita dengerin aja gue. Iya, kayak gue waktu itu pernah baca juga ya di Instagram, kayak ini nggak tahu ini masih dalam satu konteks atau enggak, tapi kayak gue pernah baca di Instagram kalau di Thailand itu orang tuh nggak boleh ngelipet duit atau nginjek duit gitu, karena di duit itu ada foto raja kan, dan raja itu kan sangat diagungkan banget gitu. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan lo ketahuan kayak ngedudukin atau nginjek gitu, kayaknya lo bakal dimarahin gitu. Nah itu kan salah satu kayak ya itu mungkin di Thailand gitu. Kalau misalkan ada duit tapi yang nggak ada lambang negaranya, mungkin kayak nggak ada apanya, mungkin ya nggak apa-apa, dan itu nggak relate sama orang lain juga. Dan mungkin orang lain yang ke Thailand mungkin nggak tahu gitu kan. Kayak misalkan kita tiba-tiba main ke Thailand gitu, ya kan gue nggak tahu, jangan bilang gue kurang ajar dong gitu kan, karena kita belum teredukasi gitu. Jadi ya memang perlu adanya si edukasi tentang budaya-budaya yang lain gitu, yang apalagi kalau misalkan K-pop ini kayak mereka kan memang terkenal dari dulu tuh sering banget ngambil kayak pengaruh ya dari musik-musik Amerika, kayak musik-musik padang pasir. YG itu sering banget kan pakai musik-musik padang pasir yang kayak gitu-gitu. Istilahnya kayak mereka sebenarnya udah kontak dengan budaya-budaya yang lain sih. Jadi mungkin ketika masalah CA ini muncul, diperlukan adanya edukasi lebih bahwa ternyata ada juga budaya yang kita nggak bisa asal comot
untuk digunakan, tapi kita harus tahu backgroundnya, kita harus tahu oh ini nggak bisa nih karena menyinggung atau gimana gitu. Iya sih. Oh sama gue baru sadar sih kenapa Korea kesana ignoran banget, karena gue baca juga sih pada dasarnya mereka itu masyarakatnya homogen yang nggak ada budaya lain, suku budaya yang termarginalisasikan gitu, atau nggak ada imigran juga kan. Kalau di Amerika kan ada orang native kan, orang suku Indian, terus ada orang kulit hitam. Terus salah satu yang sering juga kena CA tuh itu yang pakai baju suku Indian yang kayak Pocahontas gitu. Soalnya waktu itu Jihyo pernah pakai itu di konser ya Twice, ya biasalah kayak aduh Jihyo aku kecewa kenapa kamu pakai, padahal kalau menurut gue kayak ya itu kan gue di luar dari culture menganggap ya kayak gue melihatnya kayak Pocahontas aja. Pocahontas juga pakai baju kayak gitu, tapi kayak oh ternyata kan suku Indian kan di sana termarginalisasi. Ya, jadi oke. Jadi memang mungkin yang berhak juga orang suku Indiannya gitu. Terus pakai, gue lupa deh kartun Disney apa sih yang ada orang Meksikonya tuh? Coco kan ada yang biasanya tuh suka dicat mukanya pakai tengkorak gitu. Itu juga sebenarnya tuh CA tau. Iya itu juga CA karena itu kultur orang-orang Meksikonya. Gue lupa yang perayaan kematian itu kan? Iya, jadi tuh gue sempat gue sempat pas waktu itu Minyuk pernah pakai kayak gitu. Dia lebih ke cosplay Coco, karakter Coco-nya itu. Kayak gue sempat khawatir anjir nih CA nggak ya, tapi kan dia niatnya itu cosplay Coco-nya, bukan karena pengen pakai kultur Meksikonya. Itu gue sempat mungkin itu juga anjir. Pada akhirnya kita harus ngelihat konteksnya juga kali ya ketika kita mau ngejudge oh CA nih gitu, tapi ya konteksnya apa dulu. Misalkan kalau Halloween party itu bisa dibilang CA nggak tuh, karena kan kayaknya ya kan gue mau jadi Pocahontas misalnya, atau gue pengen jadi Coco misalnya, dan ini Halloween party gitu, dan itu kan maksudnya kayak sesuai konteks nggak sih? Tapi gue nggak tahu juga, bisa jadi gue salah. Mungkin. Tapi balik lagi tadi ke yang lo bilang kalau orang Korea itu homogen, berarti memang kita di Indonesia karena kita banyak banget budaya gitu ya, jadi kita lebih chill ya dalam menanggapi hal ini ya. Iya sih. Tapi mungkin kalau misalnya seandainya misalnya ada idol yang CA Indonesia gitu. Gue nggak tahu sih, kayak belum nggak ada ya. So far kayak jarang juga sih mereka menggunakan atribut estetika kultur Indo sebagai misalnya konsep comeback tuh kayak jarang banget hampir. Iya. Kecuali Chanyeol di konser pakai belangkon gitu-gitu doang kan. Iya kayak gue nggak pernah melihat Indo sih kayak CA gini, belum pernah sih yang parah banget. Kebanyakan sih mungkin lebih ke kayak konsepnya lebih ke selebrasi, mereka konteksnya lagi konser terus mereka pengen Indonesia banget kayak Chanyeol tadi misalnya pakai belangkon, terus waktu itu Wonder Girls pernah pakai kebaya gitu-gitu kan, kayak Mamamoo juga pernah yang kayak gitu-gitu sih paling. Dan itu memang konteksnya memang bukan CA sih jatuhnya, lebih ke kayak ya kita lagi di Indonesia nih, kita pengen dong tampil seperti orang Indonesia gitu kali. Dan ya balik lagi sesuai konteks aja dan tidak bisa dibilang CA. Sama ini juga sih kadang kalau memang ada idol yang CA, menurut gue kayak kita sebagai fans Indo nggak perlu menyembunyikan dengan cara clear search juga gitu. Iya. Gue ya lo embrace aja, oke, dia memang ignoran. Idol tapi gue emang salah, iya. Iya, tapi ya hasilnya impactnya juga nggak akan senegatif itu, yang juga nggak akan bikin mereka keluar dari grup atau apa, kayak chill aja gitu. Kayak ya lo dengerin argumen dari orang yang kulturnya dirampas itu, maksud gue mereka bukan ya lo dengerin aja dulu argumennya dia apa, terus kayak kitanya juga belajar lah, mencoba. Jadi, untuk maksudnya kita sebagai fans mencoba untuk ngerti dulu kan, ngerti aja dulu, karena kita nggak bisa negur idolnya juga nggak sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan kayak Henry nih, kok orang-orang marah sih sama Henry gitu, sebelum lo berusaha untuk clear search gitu, menurut gue kayak lo cari tahu dulu kenapa orang marah sama Henry gitu. Ternyata iya Henry ternyata keterlaluan nih gini misalnya. Kalau gue kemarin setelah lo kirim itu, gue kan sempat bilang kan sama lo kayak gue kecewa deh gitu kan, kecewa karena kenapa Henry seignoran itu gitu, gue bilang kan sama lo. Terus pas gue dengerin penjelasan lo tadi, dan gue inget kayak ya mungkin kalau misalkan gue dari sudut pandang orang yang punya budaya itu, mungkin gue juga akan kecewa. Jadi pada akhirnya gue nggak bisa juga ngebela Henry sih karena dia salah gitu kan. Dan tidak selalu lo sebagai fans harus berusaha membela
kalaupun mereka salah, maksud gue dalam tahap fans itu menurut gue kayak lo harus akui dulu dia salah gitu. Setelah itu udah sih menurut gue kayak ya udah the rest biarin aja dia yang nyelesain nanti. Karena kayak lo mau clear search kayak apa juga orang pasti akan tetap ketahuan malah abis banget anjir. Apalagi kalau udah misalnya lu search Henry ada kata best boy, udah pasti oh ini Henry ada masalah apa. Iya asli. Bukannya lo memperbersih malah bikin kepo. Malah makin abis kayak. Makin abis. Sama nih kayak hari ini ketika kita rekaman ini Jungwoo ngerokok gitu. Kayak wah rame banget. Tapi kalau misalnya idol ngerokok sekarang tuh lebih rame orang-orang yang ngebelain kesehatannya ya. Enggak, gue nggak melihat tweetan yang ngebase Jungwoo-nya, lebih ke rame. Ya udah sih Jungwoo cuma ngerokok doang, lebih ramenya orang-orang yang ngebelain gitu. Udah kayak menormalisasi bahwa ya udah cuma ngerokok doang gitu. Ya, yang bikin trending orang-orang yang bikin trending gara-gara fansnya berkoar-koar, enggak apa-apa kok kalau ngerokok gitu. Kayak lumrah banget gitu loh, kayak enggak, maksudnya ya kena ngerokok doang. Lebih ke orang-orang yang vokal enggak apa-apa Jungwoo gitu, bukan yang ngebase Jungwoo-nya. Kayak gue melihat kayak ya lo ngerokok doang. Gue pengen deh di masa depan idol ngerokok itu bisa normal, terus idol pacaran itu juga bisa diterima dengan baik. Jadi kayak sama-sama menormalisasi, guys, kita harus menormalisasi merokok dan menormalisasi pacaran gitu. Jadi gak ada lagi tuh yang ngebase. Gue yakin member MX mah juga banyak yang ngerokok lah. Waktu itu Lukas kan pernah kan yang kayak dia lagi live terus ketahuan ada kotak rokok kan. Terus gue kayak ya kenapa sih orang ngerokok? Kenapa sih? Gitu kayak mungkin karena biasa aja. Jarang terlihat. Jadi kalau terlihat jarang kelihatan. Jadi kalau ada jadi kalau ketahuan sedikit tuh kayak heboh banget gitu kayak. Kesannya jahat banget itu. Kesannya kayaknya parah banget gitu. Padahal kayak siapa deh? Atau enggak misalnya lagi di dorm tiba-tiba ada pelumas apa tuh kayak sering deh itu heboh kayak fanficnya langsung jalan tuh. Wah, bikin sama Chanyeol ngapain nih? Gue inget banget siapa kayak Jin BTS tuh pernah deh ada merek pelumas gitu deh. Atau pelumas oli gitu. Padahal kan pelumas itu sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja gitu loh. Wow, gitu kayak. Wow, itu orang karena baru pertama kali lihat jadi kesannya wah ini ada rokok gini. Elah. Wes biasa ngerokok. Iya, yang udah kayak kalau ngerokok biasa sembarangan. Aja, ya ampun. Yang parah itu kalau buang abu rokok sembarangan itu. Kalau misalkan mereka ngerokok tapi di tempat ngerokok, oke lah. Ya. Tapi kalau misalkan mereka ngerokok tapi di rumah sakit, misalnya kayak ya itu boleh, itu boleh salah gitu. Terus mereka merokok terus kayak mereka ngeludah gitu, nyebar corona baru. Kayak ini dong, apa itu Lai Kuan Lin-nya ini. Yang waktu itu pas Kuan Lin kan. Iya, Kuan Lin juga gak sempat kena. Tapi kan Kuan Lin ngakuin salah kan. Kayak emang salah. Ya emang bagus salah, justru kalau ngaku gitu kan. Maksudnya ini yang kayak Jungwoo ini tuh banyak yang justru ngebelain kan. Kayak tadi gue bilang, sama ada juga yang bilang kayak iya gue tuh mikirin kesehatannya, paru-parunya gimana. Terus kata temen gue, aduh adik-adik sekarang baik banget ya merhatiin kesehatan opa. Padahal mereka dapat asuransi yang lebih bagus daripada asuransi yang fans punya, tau gak? Bahkan kita aja gak punya asuransi, Dit. Kayak menghadirkan kesehatan tapi sebenarnya Jungwoo tuh di cover SM kayak pasti asuransinya prudensial yang polisnya yang gede lah. Iyalah, ya ampun. Udah kalau masalah kesehatan pasti mereka udah di cover lah uang kesehatan sebagai idol. Nggak mungkin nggak di cover orang. Wendy jatuh dari panggung aja kan yang cover pasti SBS emang nggak cover kan? Enggak. Das, ini makanya. Tapi itu gue jadi gara-gara ngomongin clear search itu gue suka nggak habis pikir sih. Maksudnya clear search itu menurut gue salah satu gue sampai sekarang nggak paham tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apa? Lo justru clear search itu malah makin bikin orang obvious sih. Kayak, you make it obvious ya, betul. Iya, gue tetap cari apa. Ya nggak perlu disembunyiin, gue tetap cari apa masalahnya gitu loh. Mungkin setelah mendengarkan podcast ini nanti lo kalau mau clear search
termnya diganti, jangan best boy lagi, mungkin yang lain termnya gitu. Atau enggak yang orang-orang nggak rambut. pernah gitu. Atau Ya warna mungkin kayak rambut gitu, lah. warna rambut atau bibir seksi bacon atau enggak tai lalat bacon atau apa gitu misalnya. Padahal clear search-nya itu bisa dianggap spam. Ya gue nggak tahu lah. Spam banget sih kalau gue. Iya. Untungnya gue nggak pernah nggak follow banyak orang sih di Twitter. Iya. Jadi gue tahu siapa yang spamming siapa yang enggak. Anyway, minggu ini yang seru apa ya? Itu tadi ya, kultur. Minggu ini yang seru Mnet Asian Music Awards 2020. Tebakan kita ada yang bener nggak? Parah. Mnet. Gue nggak inget sih. Tapi kayak bener deh. Ada yang bener, kayaknya ada yang enggak juga. Terus kemarin ada yang DM gue, dia bilang kayak, "Kak, gue baru dengerin podcast lo yang Mama, terus tiba-tiba iya beneran Suga muncul pakai hologram gitu kayak, oh wow, congrats." Emang iya. Ya Allah, gue gitu. belum lihat. Tapi gue seneng kita sih. bahas bahan gue lupa loh gue ngomong gitu. Tapi gue udah nonton performance-nya Mama ya. Emang keren-keren sih, bagus-bagus banget, parah. Kayak mungkin karena ini nggak live, jadi mereka memanfaatkan teknologi AR-nya, augmented reality-nya itu. Terutama gue suka banget yang di panggung Twice itu, gila, jadi cakep banget panggungnya dengan efek-efek AR apa AR sih, AR-nya itu. Jadi menurut gue Mnet sangat mengutilize tuh bahasa Indonesianya apa sih? Mengutilize tuh kayak sangat menonjolkan teknologi area itu sih. Jadi kayak gue suka memanfaatkan manfaatkan dengan sangat baik lah gitu. Mumpung lagi mereka nggak lagi live, tapinya nih gue sangat kecewa dengan Starship. Ruang kenapa Starship? Monster X dan jelek ya. Astagfirullah, gue tuh sedih ya Ron, kayak gue udah nonton performance-nya Mama ya, pas gue liat Monster X, pantesan viewsnya dikit, soalnya nih rame ini di timeline gue pada ngomongin kayak, ya lo pada kagak mau streaming nih, kasihan viewsnya Monster X cuman segini. Menurut gue ada kualitas, ada hasil gitu loh, karena menurut gue panggung Monster X, mohon maaf, gue nggak paham itu mediocre banget, basic banget. Monster X dan Gravity sih kayak lo nggak willing untuk spend budget lo untuk, karena kan kalau cost produksi ini, kalau Mnet kan dari zamannya Queendom itu di cover sama agensi kan, jadi kalau menurut gue, padahal Monster X menang Best Stage Award gitu di Mnet, gue tuh sama mutual gue ngetawain gitu loh, kayak anjir, lo menurut gue nggak live up sama penghargaannya. Iya, gue mohon maaf banget, gue belak-belakan aja, karena gue bukan berarti gue nggak gimana ya, ini bukan salah gue, nggak paham sih gue. Oke, mereka yang kerja keras, tapi kan kayak lo mau masa mediocre banget itu sama panggung yang lain tuh kebanting. Kebanting banget, kayak gue tuh sedih itu, tau gak maksud gue. Gue kan suka banget performance Mnet pas RTK itu kan, gue kayak waduh, gue pengen banget The Monster X kayak gitu. Maksud gue lo udah dapet platformnya di Mama, yang masalah Kingdom itu kan masih nggak jelas lah katanya Monster X. Jadi gue sebenarnya alasan gue pengen lihat Monster X di Mama di Kingdom kan pengen lihat mereka kayak di RTK gitu loh, yang mungkin menggunakan teatrikal yang heboh, yang wah pokoknya ala-ala The Boys gitu deh. Yang gue udah membayangkan, mumpung lo dapet platformnya di Mama tapi ternyata tidak dimanfaatkan dengan Starship gitu. Gue kayak jujur sangat kecewa, kayak lo kalau kayak gini sih lo akan siap ditinggal fans sih, karena menurut gue effort lo mana gitu. Maksudnya kan lo ini kan award yang Monster X dapat, gue yakin lo udah tau lah dari Hamin berapa kalau lo akan dapat award ini gitu loh. Kan itu mereka aja dikasih tahu lo menang award ini ya kan. Mereka itu sebenarnya live-nya cuman pas pembagian penghargaannya doang kan, pasti lo udah disiapin gitu loh, lo menang ini ya, kayak oke, kayak agensi itu kayak oke, kita akan live up to the title they are given to us gitu. Kayak enggak juga, gue sedih banget, mereka benar-benar minimal banget effortnya ya. Lagunya Love Killanya itu minimal di remix gitu loh. Ini versinya sama kayak di Spotify gitu, kayak nggak ada dance breaknya juga, kayak oh my god aja itu versi remixnya bagus banget Ron. Kayak lagu non-stopnya itu jadi kayak lagu fairy tale ala Disney gitu, bagus banget. Kayak seminimal durasinya mungkin durasinya cuma 3 menit lah, tapi lo bisa manfaatkan di remix lagunya gitu loh. Jadi kayak
ini bosan ada sesuatu banget. yang istimewa Sesuatu kali yang ya, paling istimewa. enggak Gue gitu. sama sekali nggak melihat hal yang istimewa, kayak capek gue, udah itulah udah gue. Gue tuh kesel banget, gue kan baru kelar nih nonton performance Mama kan, kayak ya Allah gue tuh sedih ngeliat viewsnya, kayak gue tuh sedih. Gue kan biasanya nggak sepeduli itu karena masalah views, tapi ini gue sedih banget karena apa ya gue karena itu expect tadi lebih karena lah. kayak lo expect lebih, lo juga Dengan, kayak lo dapet best stage tapi kok stage-nya kok nggak best banget gitu. Nggak best banget gitu ya. tapi katanya nih, gue nggak tahu, gue merasa ini sebenarnya ini terlalu asumsi sih. Katanya kan mereka Mnet kan udah mutusin line up Kingdom kan ya, yaitu 80s, The Boys sama satu lagi Stray Kids bertiga tuh. Wah gila, itu lu udah lihat belum sih performance-nya mereka? Itu bagus banget, kayak anjir tuh konsepnya Final Fantasy Ron Final Fantasy bagus banget. Itu kayak konsep yang gue pengen lihat di Monster X tapi tuh gak pernah. Gue tuh sedih. Ya Allah itu bagus banget, konsepnya kayak game-game gitu. Oh wow. Pokoknya lu belum lihat ya, lu mesti lihat deh, atau enggak yang The Boys deh, gue yakin lo suka sih. Terus juga musiknya di aransemen dengan sangat epic lah gitu. Jadi kan Mnet udah dapet 3 grup itu kan untuk Kingdom. Terus muncullah isu-isu katanya kalau sebenarnya Mnet itu memeras agensi. Mnet tuh sebenarnya masih kesulitan kan dapat grup buat tampil di Kingdom, sampai akhirnya katanya mereka memeras agensi untuk lo harus ikut ya, kalau enggak nanti kita persulit lah, entah di acara Mnet lah, mungkin lo nggak akan tampil lagi di M Countdown gitu. Wah katanya gitu. Itu rame lah, walaupun sebenarnya gue kayak kalau memang menurut gue parah sih, memang secara etis wah ini parah banget, harusnya sih dispatch itu ngelik lah. Tapi kayak gue nggak tahu sih informasi ini legit banget kah gitu loh. Gue bukan berarti gue apologis ke Mnet ya, maksudnya gue bukan berarti membela Mnet ya, tapi kayak gue orang-orang bilang alasan kenapa Monster X stage-nya gitu doang gara-gara mereka menolak untuk datang ke Kingdom, jadi sebagai punishment-nya stage di mamanya begitu doang. Orang-orang tuh pada argumennya kayak gitu, padahal sebenarnya itu masih asumsi. Karena gue malas berasumsi, gue lebih baik melihat yang hasil yang gue dapet aja gitu, terlepas dari kontroversi di belakangnya. Gue kecewa, terlepas dari ada masalah apa kenapa stage lo gini doang, itu gue sebagai fans sebenarnya gue nggak peduli. Kan gue yang melihat produknya aja kan, hasilnya aja gitu. Memang durasi lo memang segini, cuman durasinya Monster X tuh kayak cuman 5 menit lah. Kayak terlepas dari durasi lo yang cuman sebentar, lo bisa ada sesuatu yang lebih gitu loh. Ya entah dari remix lagu. Jadi itu sih orang-orang berasumsinya gara-gara Monster X nolak masuk Kingdom. Jadi mereka durasinya dipotong gitu. Menurut gue durasinya kecil pun, misalnya durasinya sedikit kayak Oh My Girl pun juga durasinya sedikit, tapi mereka bisa memaksimalkan durasi yang sedikit itu gitu. Juga menurut gue GOT7 juga durasinya nggak sebanyak kayak NCT, nggak sebanyak kayak ENHYPEN gitu, tapi gila stage-nya bagus banget gitu. Mereka mainin kameranya sama mainin mainin propertinya, maksudnya ada sesuatu yang lebih lah gitu. Itulah Ron, kayak gimana nih? Kalau menurut lo gimana, Mama? Kalau menurut gue itu sebuah apa? Ya lanjutin. Kalau menurut gue itu sebuah teori yang menarik sih, bisa jadi kayak gitu. Kalau sebagai orang yang suka gampang percaya sama teori yang berkembang, gue kayak wah iya juga ya, bisa jadi juga sih kayak gitu. Karena aneh juga sih, maksudnya kayak acara akhir tahun di mana seharusnya lo effort lebih gitu, tapi malah kayak kok biasa-biasa aja. Terus tiba-tiba lo muncul dengan statement yang kayak tadi yang lo cerita itu, yang kayak ya gara-gara tuh mereka nolak Kingdom gitu. Jadi kayak bener juga sih, bisa jadi. Cuman yang kayak Kingdom ini kan baru 3 nih yang diumumin. Iya. Yang lainnya tuh akan diumumin kah atau gimana? Maksud gue kayak kalau emang ancaman itu memang benar adanya gitu ya, kayak maksud gue jahat sih, itu jahat banget sih. Dan harusnya kayak di blow up nggak sih, tapi kayak belum ke blow up gitu. Iya, dan itu isunya tuh jadi isu ini, jadi kayak isu yang kemarin yang
kita kan pernah bahas Airin kan. Terus kita pernah bahas DK TV juga beberapa kali kan pendapat mereka tentang beberapa kasus gitu. Dan kalau Mnet benar-benar melakukan itu berarti ya nggak ada bedanya dong sama yang waktu itu Korean Air yang gitu kan. Jadi kayak orang yang berkuasa tuh bisa bebas melakukan apa aja, dan menurut si DK TV tuh itu sebenarnya masalah terbesar, salah satu masalah terbesar yang terjadi di Korea gitu. Dan kalau emang itu benar sih kayak wow, jahat ya. Kalau maksudnya dan gue sebagai orang sebiji gandum gitu kayak nggak ada juga sih ininya apa namanya, nggak ada juga kepentingan buat kayak bisa mengubah itu. Maksud gue kayak gue cuma bisa komentar aja gitu. Dan nggak tahu ya Dit, menurut gue itu selain jahat juga kayak ya emang kenapa sih kalau emang nggak ada yang mau ikut ya udah cancel aja sih gitu sih pada akhirnya gue mikirnya. Iya. Tapi kalau menurut gue kan ini kan yang dari artikel yang rame itu kan orang-orang juga bilang di artikel itu juga bilang alasannya agensi menolak karena ya itu Mnet sudah tercemar dengan vote apa tuh yang rigging vote gitu. Terus tapi sempat ada yang rame katanya grup yang menolak itu grup yang pernah ikutan survival show di Mnet. Wah, dalam hati gue Monsta X juga nih dia ikut punya survival show di Mnet dulu kan. Gue tapi tuh gue kayak apa ya, gue masih percaya nggak percaya gitu loh, karena itu kan asumsi ya, maksudnya itu kita spekulasi doang gitu. Maksud gue kayak gue yakin sih sebenarnya ini Kingdom baru fix kan 3 karena mereka memang belum dapet yang lainnya sih, sisa grupnya. Gue yakin sih yang itu yang kayak perbincangan kita yang di episode berapa sebenarnya dealingnya pasti akan alot banget, apalagi kalau lo ngerekrut grup besar gitu ya. Kayak pas gue tahu line up-nya The Boys, Stray Kids, terus sama 80s. Gue mikir kalau Monsta X ikut, kalau lo dengan effort kayak Mama mending lo nggak usah ikut sih. Malu ya. Malu coy, serius deh. Kalau lo, aduh gue kayak ya udah nggak usah deh daripada itu kan mereka grup 3 ini kan ibaratnya tuh apa ya, passion anak muda ya kayak wah itu kalau ngedance tuh kayak panggung roboh sama passion gitu ya. Passionnya tuh berapi-api banget. Berapi-api gitu ya. Wah, beda. Kalau Monsta X tuh ya kalau gue ngeliat Hyungwon ya ampun tuh kayak ngeliat kayak dikit-dikit encok gitu loh. Hyungwon kan kayak paling lemes gitu kan orang. Sumpah itu paling sering kalau misalnya syuting dance gitu dia paling sering apa tuh istilahnya tuh NG istilahnya apa? Iya, yang adegan salah bloopers, gitu. Iya, paling sering blooper tuh si Hyungwon, entah itu dia jatuh lah atau apa, kan dia tuh selemes itu kan, kayak aduh ya udahlah gue udah juga mungkin terlepas, terus ditambah dengan isu-isu Mnet yang katanya katanya memeras lah, itu kayak ya udah deh kalau Monsta X nggak ikut nggak apa-apa juga lah. Kalau gue malah ngarepnya wavy, jujur masih ngarep wavy sekarang gue. Kan? Iya wavy tuh gue udah lihat di Mama kayak oke lah, tapi masih lebih effort daripada tetap panggungnya Monsta. Kalau untuk Kingdom kayaknya gue memang kalau untuk NCT kayak selama ini, maksudnya selama promo NCT 2020 ini kan emang Mnet tuh ngebuka kelihatan banget kan lagi emang balik berhubungan baik sama SM gitu kan, dengan NCT dibikinin acara segala macam gitu. Dan gue kayak ngerasa ya mungkin bisa jadi NCT sih yang bakal jadi salah satu kontestannya, walaupun mungkin nggak 2020. Gue sih kalau misalkan bener nih NCT, gue sih berharapnya either itu wavy, kalau enggak NCT Dream, kalau enggak subunit yang baru yang ada Shotaro sama Songchan gitu. Karena kan kabarnya mereka mau dimasukin ke salah satu subunit kan. Either Shotaro NCT Dream lagi. Cocok tahu? Iya cocok, tapi masalahnya NCT Dream kan sekarang udah 7 nih. Udah enggak, maksudnya mereka udah dibikinin fix unit kan. Jadi kayaknya sih gue rasa mereka akan dibikinin subunit baru yang kayak NCT Dream tapi namanya bukan NCT Dream, terus ada Shotaro di situ gitu. Dan gue sih pengen beneran kayak gue pengen Shotaro sama Songchan itu karena mereka masuk setelah NCT populer gitu ya. Maksudnya ya walaupun populernya mungkin gak sepopuler itu, tapi setelah NCT punya nama gitu ya. Jadi gue rasa mereka butuh sesuatu yang butuh aktivitas sih. Kalau menurut gue mereka tuh butuh aktivitas setelah resonance ini kelar gitu. Dan gue gak pengen kalau pada akhirnya gue harus ngelihat
bukan yang nggak pengen sih, tapi lebih ke kayak bisa nggak ya kita bisa nggak ya SM tidak mengulang apa yang dia lakukan dengan NCT, dengan Jongwoo di NCT U dan 127 ke si Shotaro sama Songchan gitu. Jadi gue pengen kayak something new yang fresh gitu dari SM gitu ya, dengan brand NCT ini, dengan 2 member barunya ini gitu. Kayak gue dengan senang hati sih akan kayak ngelihat Shotaro banget, walaupun dia mungkin nggak sebagus-bagus itu juga nyanyinya, nggak apa-apa, tapi secara performance tuh gue suka gitu, kayak win-win aja gitu. Kayak ya dia bukan vokalis anyway, cuman secara performance gue suka gitu, dan gue pengen ngelihat itu dari Shotaro dan Songchan di NCT. Nggak cuman kayak Shotaro Songchan gabung ke NCT 2020, setelah itu ya udah masukin aja 127, lama-lama 127 23 membernya kan. Kayak capek juga nggak sih lo mengulang itu lagi. Jadi kayak gue pengen SM come up with new NCT subunit yang emang kita bisa expect something more dan something different gitu loh dari si brand NCT ini. Karena kayak capek jujur, NCT kalau terus-terusan kayak gini capek gitu. Mendingan bikin grup baru aja dah. Kayak aespa jelas-jelas gitu, kayak lepas dari brand NCT, lepas deh, nggak apa-apa gitu. Tapi kita dapat sesuatu yang baru gitu loh, kayak fans jadi nggak jenuh dengan hal-hal itu lagi gitu. Itu sih kalau dari gue. Tapi kalau lu setuju ya kalau misalnya seandainya NCT atau WV ikut Kingdom, lo nggak yang menolak gitu, walaupun terlepas ada kontroversi yang katanya diancam. Maksudnya lo masih kalau untuk NCT gitu lo udah baik kan, lo malah mengancam, aneh sih. Iya, kalau gue sih setuju banget WV atau NCT ikut Kingdom sih menurut gue. Karena itu salah satu cara yang baik untuk at least secara domestik gitu ya, WV bisa dikenal lah sama orang Koreanya gitu. Dan NCT secara besar juga, maksudnya kayak orang Korea juga gue yakin gak semuanya bakalan ngeh sama konsep NCT kok gitu. Jadi gue rasa NCT memang masih butuh penegasan itu gitu, supaya ketika orang nyebut NCT itu kayak seperti orang nyebut EXO atau seperti orang nyebut BTS gitu loh. Jadi kayak nggak usah perlu dipikirkan lagi bang mana ya NCT itu gitu. Nah itu sih yang gue pengen. Kalau masalah yang Kingdom ini, kalau menurut gue kan pemerasan itu kan menurut gue tuh parah banget ya. Tapi kenapa nggak ada info-info dari kayak Dispatch gitu yang mungkin yang lebih legit gitu loh. Karena itu informasinya gue dapat artikelnya orang nge-translate awalnya bukan dari Never gitu. Makanya gue sempat, ini legit gak sih source-nya gitu. Soalnya kan kalau kemarin Dispatch sempat ngeluarin informasi yang katanya idol tuh nunggu di parkiran kan. Tuh nggak ya, nunggu di parkiran, sedangkan aktor-aktor tuh dapat buffet di dalam gedungnya. Wah itu rame tuh, kayak sampai akhirnya diklarifikasikan sama Mnet kalau itu sebenarnya karena idolnya karena COVID terus tempatnya nggak cukup, jadi idolnya itu di dalam mobil gitu. Katanya agensinya sendiri yang yang prefer seperti itu. Ya, tunggu di mobil aja gitu. Wise sih, itu menurut gue wise sih. Iya, toh mereka juga kan cuman datang pas dipanggil untuk dapat trofi aja kan, bukan yang live juga. Performance sudah direkam duluan ya? Udah direkam, udah pre-record. Makanya kayak mulus-mulus aja gitu loh. Nggak ada. Dalam kondisi yang seperti ini menurut gue itu wise sih, karena corona kan lagi ke idol semua nih sekarang nih gitu kan. Kayak semua lagi kena banget kan daripada gitu. Ya udah dengan kalangan terbatas aja kontaknya, dengan ya staff, stylist yang gitu-gitu. Iya makanya itu kan sempat ditulis sama Dispatch ya, kalau memang Mnet terbukti memeras, harusnya kayak ini harus di-leak Dispatch nggak sih, kayak pas waktu voting kemarin. Karena menurut gue ini parah sih, tapi kayak informasi ini tuh kayak nggak diklarifikasi juga sama Mnet gitu loh, beda sama yang sebelum. Yang kemarin masalah parkiran ini langsung diklarifikasi. Makanya ini gue masih agak rancu sih. Tapi kayak kita suzon aja sih enakan ya. Juga enakan. Ada 2 kemungkinan kalau menurut gue. Iya, kenapa? Yang pertama karena Mnet itu salah satu anak perusahaan dari CJ EM yang gede banget, yang istilahnya kayak seberkuasa itu gitu. Jadi dia bisa membungkam ya. Yang kedua karena jurnalis yang nge-leak rig vote nggak bekerja untuk
itu. Jadi nggak ada yang nulis beritanya. Nggak ada yang berani nulis beritanya gitu karena si jurnalis itu belum nge-spill gitu. Ya, kita tunggu aja deh line up selanjutnya kayak gimana. Kayak maksud gue itu yang perform 80s The Boys sama Stray Kids di Mama itu menurut gue itu baru teaser kan, mereka bertiga itu udah bagus banget coy. Kayak anjir nih apalagi di Kingdom ya, mereka nanti lama-lama The Boss tau gak sih, makan beling si The Boss tau gak. Sumpah gue kayak mereka tuh ambisius itu, pokoknya nih generasi baru K-pop tuh parah ambis, bener-bener apa ya. Tapi itu menurut gue yang gue malah makin suka gitu loh, kayak gue malah makin senang lihat grup-grup baru karena mereka tuh dipaksa untuk sekreatif mungkin. Karena kalau lu gitu-gitu aja lo akan ditinggalin sih. Kayak, tapi menurut lo The Boys kan memang jebolan RTK nih yang memang sudah dijanjikan kan akan masuk Kingdom kan? Iya. Bagaimana dengan Stray Kids dan 80s? Maksud lo apakah mereka juga layak berkompetisi dengan The Boys di Kingdom, sementara The Boys udah berdarah-darah di RTK dulu, terus Stray Kids sama 80s menurut gue mereka ada di level yang sama kok gitu. Kayak betul. Terus banget. Tapi mereka di Kingdom gitu, menurut lo gimana? Sebenarnya itu memang kalau mau fair si 80s sama Stray Kids memang harusnya ikut di RTK dulu gitu loh. Karena kayak mereka sangkatan juga deh, gue lupa. Tapi gimana ya? Mungkin ya itu Mnet kesulitan untuk dapat grup yang benar-benar besar. Oke lah, misalnya mereka ingin mendapatkan Seventeen, dapetin grup misal kayak Monsta X gitu ya. Monsta X. Anjir, kalau di Korea tuh yang gede tuh sedikit tahu, yang boy group B2B ya. B2B lagi wamil. Siapa ya kalau nggak Seventeen nih, Monsta X sih. Icon mungkin Winner gitu. Mungkin kesulitan lah dapat. Jadi ujung-ujungnya dapat yang memang lagi aktif banget nih, yang memang mereka membutuhkan platformnya kayak Mnet gitu. Kayak 80s nih dibilang gede di Korea enggak sama sekali sih. Mereka lebih ke fans internasional. Mungkin itu, apalagi Stray Kids juga. Mungkin ya mau nggak mau Mnet opsi lainnya gitu loh. Akhirnya mau nggak mau ya 80s sama pada Stray akhirnya Kids, konsep Kingdomnya jadi berubah ya. Lagian kalau emang ya Mnet tuh kalau udah boy, maksudnya Mnet tuh percobaan di girl group dulu yang waktu itu Queendom. Itu kalau udah ke season selanjutnya itu jadi makin serakah. Jadi dibikin dua part pakai RTK sama Kingdom segala, langsung aja satu. Ya itu serakah ya, karena mereka di season sebelumnya udah sukses nih sama Queendom kan. Cobalah mumpung boy group nih, boy group kan fansnya militan semua kan. Sebenarnya mungkin keserakahan itu mungkin akan terjadi kalau misalkan nggak COVID kali ya. Sekarang karena lagi COVID, jadi kayaknya juga serba diserang dari segala sisi sih. Mnetnya juga bingung juga gitu, kayak wah tadinya kalau misalkan nggak COVID nih kita bisa debak nih gitu, tapi sekarang gara-gara COVID malah jadi kayak gini gitu. Tapi menurut gue di satu sisi juga kayak, kan kita sempat bahas juga kan masalah COVID dan idol yang nggak bisa tour kan kemarin. Lo sempat menyinggung itu kan di salah satu episode podcast juga. Dan gue rasa sebenarnya ketika mereka nggak bisa tour itu, penampilan seperti Kingdom ini sih sangat-sangat oke untuk kayak tontonan gitu. Tapi mungkin duitnya nggak segede ketika mereka jual konser online kali ya, atau mereka jual fanmeet online gitu kali ya. Boncos, karena waktu itu keluar artikel yang Queendom stage-nya itu cost produksinya itu ditanggung agensi. Sebenarnya agensinya boncos kok menurut gue. Boncos betul, itu betul. Cost produksi gede banget untuk lo dancer lah, dengan properti segala macemnya, terus kostumnya. Menurut gue boncos, tapi memang lebih ke mungkin ada dapat timbal baliknya juga lah, kayak lo secara publik lebih dikenal kan. Oh My Girl kan dari Queendom kan langsung gede banget nih yang nonstop ini. Terus juga EOE sempat dapat exposure-nya lagi tuh gara-gara abis dari Queendom kan. Mereka sempat comeback lagi berlima gitu. Sebelum akhirnya si Jimin itu isunya keluar. kayak menurut gue ini memang gambling sih, kayak lo mau misalnya lo spend budget yang gede, tapi itu akan sangat
bisa jadi itu akan sangat worth it, bisa jadi itu juga enggak. Tapi gimana pun kalau lo K-pop, lo lebih mentingin kualitas nggak sih daripada kayak daripada lo setengah-setengah. Yaudahlah sederhana aja gitu kita spend budgetnya, tapi juga hasilnya kan nggak enak juga ya gitu. Kayak Monsta X di Mama ya. Aduh, gue masih nggak habis pikir sih. Ya Allah, sayang banget, ya Allah, sedih gue kalau diingat lagi tuh. Kayak ini tuh gue jadi kan sejak Wono keluar kan gue kayak udah biasa-biasa aja sih, entah mereka mau ngapain gue oke, viewsnya segini doang oke, penjualan album gini doang gue biasa aja. Tapi baru kali ini lo merasa miris ya. Gengges banget, bener-bener gengges gitu. Gue udah nggak peduli dengan istilah ini, mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik. Kayak gue udah nggak bisa senaif itu, mohon maaf, gue juga membutuhkan kualitas yang terbaik gitu. Ini demi brandnya Monsta X juga. Pas kemarin tuh kayak wah, saya kecewa. Masalahnya penampilan yang lain tuh bagus. Jadi ketika Monsta X tidak bagus, kelihatan banget tidak bagusnya gitu kan. Nggak cuma Monsta X sih, kayak Gravity-nya juga, ya Allah. Intinya Starship lah ya, Starship lah ya. Itu juga, ya Allah, Gravity-nya juga. Ya Allah, mau kayak ya udah deh. Padahal Gravity menang loh. Menang ya? ROTY loh. ROTY loh. Deserve loh Gravity. Wow, ada yang berantem loh kemarin. Kalau misalkan grup kita nggak menang nih, jangan kayak grup sebelah ya. Wah, siapa tuh? Aduh kocak, gue udah males deh kalau masalah grup lo nggak menang, ROTY lah nggak menang. Kalau misalnya grup yang menang grup B, grup A Rope, grup A Deserve, harusnya keluarin Red Velvet Rose. Oh iya, keluarin tuh data-data lo. Ya, wow, kemarin rame tuh yang Red Velvet juga. Yang Blackpink juga tau. Ya ampun, Blackpink juga iya. Kayak ya aduh, ya gimana, namanya juga katanya lo aware dengan bagi-bagi award ya. Kalau emang bagi-bagi award ya lo harusnya ikhlas lah gitu. Gue tapi memang sangat kesel. Tapi untuk Red Velvet memang sangat menyebalkan sih, karena dalam artian Red Velvet tuh lagi bad year banget sih sejak akhir tahun lalu sih. Apa sih sebenarnya mereka, seandainya mereka lagi aktif as a group itu mereka bisa dapat menang, tapi karena lagi secara grup mereka lagi nggak aktif tahun ini, jadi walaupun sebenarnya masih eligible untuk menang di award, tapi karena mereka nggak aktif, jadi kayak yang awardnya jadi kayak ya nggak ngasih gitu ke Arfi. Golden Disc sih bisa sih, masih bisa nggak sih? Tapi nggak masuk Bonsang. Apa? Golden Disc nggak masuk. Red Velvet serius, gue tadi baca deh. Nggak masuk mereka. Tapi kayaknya dia masuk nominasi apa gitu deh. Tapi kalau yang Bonsang itu katanya enggak. Oke. Ya bad year sih buat Red Velvet ini. Kalau dibilang Rope, bener sih menurut gue karena kayak Rope by situation gitu loh. Dan SBS. Tapi gimana ya? Oke, lo boleh banget berargumen Rope, tapi tuh kayak jangan kayak apa ya? Ya mulai sadar-sadar aja lah, award ini tuh tipikal yang kalau lu dateng lu dapet, kalau lu nggak menang lu pasti akan dapet di award selanjutnya gitu loh. Dan balik lagi masalah kalau misalkan ada orang yang berpendapat soal grup kesukaan mereka tanpa menyinggung grup yang lain, ataupun misalkan mereka menyinggung grup yang bukan menyinggung, ngedrag grup lain tapi dalam konteks gitu, menurut gue ya didiskusikan lah, jangan sampai didoxing gitu loh. Iya. Kasian, sampai kapan sih kita mau kayak nggak bisa menerima kenyataan bahwa pendapat orang itu bisa saja valid buat sebagian orang dan tidak valid buat sebagian orang. Tapi ketika itu tidak valid bukan berarti itu pada akhirnya bisa lo jadikan objek untuk menyerang gitu loh. Kayak kemarin itu yang masalah Psycho sama Dynamite, menurut gue kayak ya lo lihat dulu dong konteksnya apa. Akunnya akun siapa gitu. Akunnya akun Revolve, ya wajar lah dia bilang itu Psycho better than Dynamite, ya dia akun Revolve gitu menurut gue. Kayak nggak berhak juga lo bilang kayak lo tuh
nggak tahu apa Dynamite itu gini. Iya gue tahu nggak usah dikasih tahu juga muncul terus di mana-mana gitu. Tapi maksud gue ya lihat konteks gitu, kayak ini tuh gue lagi nge-spacing grup kesukaan gue, lagi nge-spacing di akun gue pula gitu kan, terus tiba-tiba gue diserang sama apaan gitu. Gue sih kayak aneh banget sih waktu itu gue ngelihatnya. Maaf nih jadi marah-marah. Menurut gue, maksud gue paham banget dengan jokes Blackpink rope gitu misalnya, terus Red Velvet rope, kayak lo akan tahu mana yang memang dia untuk menjadikan itu bahan jokes, mana yang memang dia untuk menyerang grup yang menang gitu. Kayak lo bisa ngebedain kan. Maksud gue lo wise aja sih cara lo nge-tweet, cara lo mengekspresikan cara menanggapinya kayak, menurut gue kayak gue juga bilang Red Velvet Rope, tapi itu di timeline gue aja, gue nggak akan bilang itu di postingannya BTS, ngapain gitu misalnya di nggak penting ya. Itu kan gue juga bercanda doang, kayak gue yakin nggak bakal menang juga, ya udahlah, yang penting menang di hati gue, CL anjir. Iya, maksud gue kalau dalam konteksnya kayak gue nge-tweet misalkan nih gue ketika gue masih EXO banget gitu, terus gue nge-tweet soal EXO dan gue merasa kayak di saat yang sama gue merasa kayak ini lagunya nggak bagus sih menurut gue, kayak, dan iya itu dalam konteks gue di safe space gue di Twitter gue gitu. Kayak kalau misalkan tiba-tiba itu jadi besar dan tiba-tiba diserang tuh kayak, loh kenapa guys, kita tuh nggak boleh lagi ya berpendapat jujur di sini. Gimana sih, gue tuh bingung deh menanggapi orang-orang ini. Seandainya pendapat lo diserang, lo mesti berpikir lagi ada yang salah gak sih dari argumen lo gitu loh. Jadi kayak menurut gue kayak gue banyak banget lah ngeliat kayak waktu itu pas Monsta X perform di Melon Music Award, ada yang ngecengin kayak, ini grup apaan sih? Kok lagunya kayak Transformer gitu? Iya ini gue percaya ternyata lebih bagus grup gue ya. Gue gak perlu sebut fandom apalah gitu, menurut gue gak penting. Menurut gue kayak, terus dia diserang kan kayak, padahal gue gak nyindir lo gitu, padahal jelas-jelas abis lo nyindir Monsta X gitu, kayak maksud gue kayak, ya lo tau lah maksud gue. Ya itu bisa yakin, dibedakan sih, lo bisa sense banget mana yang memang kayaknya emang ini dia mocking, jahat dan niatnya mocking gitu, sama yang emang dia kayak spacing biasa aja atau ngebela tapi dalam konteks dia spacing jokes gitu. Kayak lo bakal tahu deh maksud gue. Kayak kita tuh kayak mungkin karena gue udah biasa di spacing gitu, jadi gue tahu mana yang memang mereka nge-mocking, mana mereka memang yang ngejokes tuh kayak kita sendiri juga udah tahu gitu loh. Kayak gue juga sih menjelaskan kayak lo lebih wise menanggapinya, kita juga lebih wise untuk cuman kayak kalau yang dalam konteks yang kemarin Psycho itu yang siapa Skip Berat Skip Berat itu menurut gue itu kayak itu jahat banget, maksudnya jahat kayak sih. Dia bahkan spacing di akunnya dia yang jelas-jelas dia lagi spacing Arvy gitu. Terus dan dia diserang kayak apa sih guys? Yang kocak dia nyerangnya ini trigger warning TW garis miring Mel. Iya kayak sedangkan BTS sedangkan grup yang dia suka itu juga Mel gitu loh, kayak terus gue tuh ngerasa kayak ya ampun kasihan banget, kayak gue sampai DM ya si Mas Skip Berat itu. Sampai DM. Gue kan nggak follow kan, tapi gue lihat dia di follow sama beberapa mutual gue, terus kayak gue DM kan, sampai gue DM dan akhirnya gue follow, gue bilang, gue kasih semangat sih kayak gue baca tweet lo, terus gue kayak ketawain gitu, ya udah gue kasih semangat kan kayak udah jangan dipikirin, anggap aja ini anggap aja apa gitu, gue bilang pokoknya kasih semangat gitu kayak gitu. Cuman nggak dibaca sih karena kayaknya dia juga takut buka DM kan, kayak gue juga waktu pas kemarin sama EXO-L kan gitu kan, gue takut banget buka DM karena isinya semua adalah DM itu kayak kok lo gitu nah, gue bisa sih mengerti si Mas Skip Berat ini nggak baca DM walaupun gue ada DM-nya isinya tuh baik gitu, tapi gue sampai DM karena kalau gue balas di situ takutnya gue dikira SJW nih gitu nih, kayak gue pengen ngasih semangat di on the spot, gue takut dibilang SJW. Kalau gue balas yang lain gue takut dikira kayak pansus atau apa gitu, kayak gue jadi serba salah. Oke, nggak usah gue komentarin deh, akhirnya gue cuman DM aja ke dia gitu, kayak anjir aneh banget sih orang-orang apa sih. Iya, ini memang season award ini tuh memang aduh males banget gue, mulai dari yang Treasure sama Gravity gontok-gontokan lah. Ya itu lucu banget sih tapi. Maksud gue, Treasure kan waktu itu nggak dapet ROT Melon kan ya, karena nggak diundang juga. Ya udahlah gitu.
Ya kan dapat di Mama, stage-nya juga lebih bagus lagi. Iya. Dan menurut gue tuh kayak ini maksud gue ini gue suka treasure. Gue mungkin bukan treasure maker anyway, tapi gue suka treasure gitu. Dan menurut gue kayak lo baru debut berapa bulan terus lo baru menang award itu sebenarnya memang keren banget sih kalau kayak gitu. Cuman tidak dapat award pun tuh tidak jadi masalah gitu karena kayak masih panjang perjalanan ini gitu. Buktikan, maksud gue kayak itu justru jadi sebuah pukulan dalam tanda kutip ya buat manajemen, kayak ya lo buktikan dulu dari artis lo YG hello gitu, jangan cuman lo comebackin sekali setahun gitu, comebackin lah tiap 3 bulan biar nanti ketika mereka nggak dapat award ada pembelaan yang jelas gitu. Kayak ini tuh bagus loh, ini tuh penjualannya segini loh, ini tuh deserve gitu. Tapi ini kayak baru tapi segitu. Tapi kan Treasure aktif. Treasure kan aktif. Iya, Treasure memang aktif. Maksud gue kayak gue nggak menyalahkan orang yang membela sih, nggak juga. Tapi kayak pada akhirnya kalau nggak dapet pun nggak masalah sebenarnya, karena masih ada tahun-tahun berikutnya dan menuju ke tahun berikutnya itulah kayak real work hardnya itu gitu. Kayak gimana mereka bisa rilis lagu dengan rutin, gimana mereka bisa cetak lagu-lagu yang bagus, performance yang bagus. Akhirnya ya orang sebagai bahkan mungkin awam pun atau orang yang di luar fandom pun pada akhirnya bisa mempertanyakan kok nggak menang padahal kan emang bagus gitu loh, maksud gue. Lagian kalau menurut gue kalau kita ngomongin masalah ROTY yang Gravity menang, menurut gue Gravity sama Treasure tuh apa ya, menurut gue 11-12 gitu loh, kayak dalam artian nggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Iya, Gravity-nya juga nggak nugu-nugu banget juga gitu loh, nggak kayak mungkin seandainya kalau apa ya, mungkin misalnya ROTY-nya gue lupa, Treasure sama Iles deh. Misalnya Iles yang menang, Iles tuh karena menurut gue memang nunggu gitu. Kalau Gravity kan masih ada nama ya, kayak menurut gue sama kuat gitu. Marketingnya Gravity masih mending lah. Masih kuat, iya. Mungkin memang kalau memang secara data Treasure lebih penjualan albumnya juga lebih bagus lah gitu. Tapi kayak menurut gue secara brand tuh mereka berdua masih sama lah gitu, sama gedenya gitu loh. Gravity di Korea gede karena berkat fandom produce, Treasure gede di internasional. Jadi kayak ya 11-12 rivalitas ada tapi masih seimbang gitu. Beda kalau misalnya nanti kalau yang one team yang menang itu baru lo mempertanyakan, boleh, karena one team bukan siapa-siapa. Baru aneh gitu, kayak Gravity yang menang. Kolaeli. Ini kalau Gravity menang, ya Gravity-nya juga terkenal, gue juga aware gitu Gravity. Terus juga kemarin tuh si ribut yang IZ*ONE menang favorite group. Terus kayak Blackpink Rob. Totonya Blackpink menang kan the best group, female group. Kalau IZ*ONE menang the best favorite group, beda gitu loh. Favorite sama best gitu. IZ*ONE menang favorite, Blackpink menang best. Kayak pas IZ*ONE menang, ya fans Blackpink mempertanyakan lah. Walaupun sebenarnya yang tadi kalau gue argumen gue sama dengan kayak yang Gravity versus Treasure. Kalau menurut gue IZ*ONE dan Blackpink sama-sama besar. Kalau menurut gue sama-sama besar, iya. Ya kalau yang menang IZ*ONE, ya IZ*ONE terkenal kali di Korea. Mereka aja waktu itu sempat memecahkan rekor views debut MV-nya yang La Vie en Rose. Apalah, kayak mengalahkan Blackpink atau apa ya, gue lupa deh. Mohon maaf gue lupa. Jadi kalau menurut gue kalau misalnya dia bisa menang dari Blackpink, kayak ya IZ*ONE terkenal gitu loh. Kecuali kalau yang menang tiba-tiba siapa yang nggak terkenal? Yang tiba-tiba kalau siapa yang grup Flashe. Nah itu baru lu boleh tuh maki-maki. Tapi gue tadi juga gue pengen negesin lagi, bukannya gue bilang bahwa Treasure enggak deserve buat menang juga, enggak. Tapi maksud gue kayak kalaupun mereka enggak menang tahun ini ya enggak apa-apa guys gitu. Kayak justru kita lihat perjalanan selama setahun ke depan tuh gimana gitu. Ada track recordnya tuh akan seperti apa, perilisannya itu akan seperti apa, performance seperti apa yang akan mereka tampilkan gitu loh. Jadi disitulah pada akhirnya the real pembuktiannya. Karena kalau nggak tahu ya, ini pendapat pribadi aja sih. Kalau misalkan kayak wow cepat sekali menang gitu, menurut gue tuh kayak ya terlalu di atas angin nanti gitu. Jadinya kayak harus ada proses gitu loh, kayak mereka harus learn the hard way gitu. Maksud gue jangan serba enak semuanya. Ya walaupun nggak bisa juga dibilang enak sih, karena Treasure kan juga debutnya udah lama banget tertunda kan, gara-gara kasus juga segala macam skandal perusahaan gitu-gitu. Cuman ya
nggak apa-apa, kalaupun nggak menang tuh nggak apa-apa. Nanti kalau kita lihat setahun ke depan nih YG tuh ngasih apa nih buat Treasure, menunjukkan apa dari Treasure, dari situ tuh baru kita bisa lebih kayak berkomentar lagi kayak kok gini gitu setelah nanti at least setahun gitu kayak gue rasa. Seru ya ternyata obrolan ini walaupun tidak terkonsep tapi jadi panjang lebar. Terima kasih Monsta X dan Mama. Akhirnya lebih ke Korean curhat dong. Ini gue yang curhat. Iya lo yang curhat sih, bener. Sama jadi, waduh kenapa? Jadi kita mau bacain curhatan dari ini enggak? Dari baca dong. Ini seru nih yang ada. Kita baca 3 kali ya yang curhatan ya. Iya. Yang itu Ron yang kenal trainee SM tuh. Ini seru nih. Gue punya cerita langsung pribadi soalnya, tapi bukan soal ini. Oke. Ke Koreaan curhat dong. Oke. Harus sebesar itu ya suaranya. Oke. Ini dari DM Instagram. Halo Kak, aku mau cerita tentang Taeyong NCT ya. Jadi tadi aku dapat cerita dari ex trainee SM, dia bilang untuk jadi Lee Taeyong itu tidak mudah karena ketika trainee, saat trainee lain melakukan kesalahan biasanya akan dimarahi dengan beberapa kata, tetapi kalau senior Taeyong yang melakukan sedikit kesalahan maka dia akan dibawa ke koridor SM agar orang dapat melihat bahwa dia sedang dimarahi. Wow. Bahkan kadang pun Taeyong dimarahi walaupun dia melakukannya dengan baik. Ibarat udah dapat 100 udah sempurna bagi yang lain, tapi untuk Taeyong harus dapat 101. Aku sedihnya dengar cerita ini Kak. Pantaslah Taeyong partnya sangat banyak karena dia dibentuk dengan mental yang sangat kuat. Oke. Soalnya kadang aku iri, kenapa ya Taeyong partnya selalu banyak sedangkan yang lain mungkin ada yang sangat sedikit. Tapi setelah aku baca ceritanya, aku jadi sadar untuk jadi Lee Taeyong bukanlah mudah dan dia sangat pantas untuk jadi center di NCT. Terima kasih sudah mendengarkan. Boleh gak sih tuh temannya dia yang trainee SM kita undang ke podcast ya? Boleh gak? Gimana lu mendengar membaca DM itu gimana? Lo percaya menelan mentah-mentah atau enggak? Kalau dibaca-baca gini doang ya nggak percaya aja tuh juga paling besoknya gue lupa. Maksudnya gue nggak akan, maksud gue kayak ya gue nggak. Bukan hal yang harus dipikirkan gitu kayak wah iya Taeyong kayak deserve. Terus pas gue liat NCT gue akan lupa dengan fakta itu sih. Terlepas ini bener atau enggak ya namanya juga mungkin dia dengarnya dari, gue nggak tahu sih sender ini apakah dari ini ponakannya om gue temennya kuliah di Korea kenalan punya cowok gitu, ngerti gak sih yang udah dari pihak ke-7 ke-8 gitu mungkin ya, gue nggak tahu juga. Jadi kalau memang sandinya bener kayak gitu kayak wah Taeyong keren juga ya, gimana tuh gemblengan SM nih keren juga. Kalau gue justru menanggapinya kayak ketawa gitu sih, Dit, kayak oke, what kayak justru kayak gue kayak what, kalau bahasa lo mengernyitkan dahi gitu kalau bahasa lo. Kayak gue udah gak bisa menerima cerita-cerita seperti ini sih dalam tahap ini dan dalam usia ini gue kayak udah nggak nerima cerita-cerita ini sih. Soalnya dulu gue pernah ketika gue masih di usia 20-an, sekarang juga masih 20-an sih, maksudnya pas awal-awal 20 gitu, kayak gue ketemu sama orang yang dia ngaku trainee SM. Terus gue kayak wait what gitu, kayak wow gitu. Pertama kayak wow, terus pas gue udah 2 tahun berselang setelah kejadian itu, gue mikir kayak trainee SM tapi kok bisa ada di sini. Tapi kok bisa ada sama gue waktu itu ya gitu gue mikirnya, terus kayak nggak percaya gitu, kayak apaan sih lu gitu. Iya gitu kayak wow. Padahal gitu. Dulu lo percaya ya. Iya dulu gue percaya kayak oke gitu. Sekarang kalau gue baca kayak gini, iya oke. Besok kalau gue bikin berarti kalau gue bikin cerita nih kayak iya ternyata gue tahu alasan kenapa Win-Win nggak dapet part banyak. Itu berarti bisa ada orang yang percaya berarti. Karena nilai dia 50 nggak 100. Karena ternyata dia dimarahinya tidak di koridor tapi di gudang. Di gudang. Di ruang tertutup, nggak deserve, dia nggak dipamerkan. Maaf bukan berarti tidak merendahkan atau gimana, cuman itu jokes aja, jokes. Itu apa Ron, lo pernah dapet cerita yang sama, mungkin ya beda lah gitu cara kita menangkap
informasinya. Kalau mungkin kalau kita kayak apaan sih lu, halu training ya, SM banyak kayak di YouTube gitu kayak banyak deh vlog pengalamanku training SM, tapi pas gue nonton nggak training secara literal gitu juga, itu clickbait di judulnya juga. Kita bikin yuk apa pengalaman jadi trainee gitu. Kayak nih ya ampun ya, gue kan beli info saseng nih Aaron nih, umur gue yang segini nih ya. Kayak pas nih, gila ya, untung gue udah mature dan gue udah wise. Anjir gue ngomong kayak gitu tapi gue beli info saseng. Pasti gue iseng lah beli, coba yuk kayak gimana sih gitu. Kayak ini yang baru apa yang lama? Ini yang lama. Oh yang lama. Iya pas gue baca ceritanya, kalau seandainya umur gue masih ABG, masih di umur belasan, kayak lo mendengar cerita X-Trainee XM itu, gue mungkin akan percaya Ron, karena ceritanya tuh fanfic banget. Dramatisir banget, kayak part-part dimana kayak ya elah ini mah fanfic Wattpad kali. Pas gue baca itu kayak apaan sih, lebay banget, kayak ya elah. Kalau seandainya dulu gue kayak lo yang dulu lah, gue akan percaya sih, gue akan menelan mentah-mentah. Tapi karena mungkin gue udah skeptis, udah nggak naif, kayak apaan sih lu, ya elah ya kali. Pokoknya itu informasi menurut gue terlalu lebay sih, kayak kata pacaran sama inilah pacaran mulu tuh nggak. Maksudnya informasi saseng tuh informasi pacaran yang bucin banget gitu loh, yang kayak kayak mungkin ya elah Monsta X kan umurnya juga udah tuir-tuir ya, masa sih masih sebucin ini gitu loh, kayak apaan sih lo, kayak gue bingung gitu sama temen-temen gue, apaan sih ini kok informasi kayak gini gitu. Oke lanjut, ada lagi nggak yang mau dibacain? Itu intermezzo aja sih, kayak ya itu buat seru-seruan aja. Ada DM capek. Yang weekly tuh, yang weekly atau yang mana? Enggak, gue DM Twitter. Oh yang di Twitter, oke. Curhat dong. Capek gue. Makanya jangan emosi kalau udah ngomongin Monsta X, jangan emosi, capek kan lu. Padahal kan gue udah beli Nintendo Switch ya, harusnya gue chill aja. Tapi ini nggak bisa. Anjay sombong, nggak ada hubungannya kesombongan ini dengan konteks kita. Ya. Mau curhat banyak nih Kak Ron, Kak Dita. 8 tahun jadi EXO-L. Akhirnya aku mengakui aku sudah fall out love sama EXO setelah beberapa waktu menyangkal. Aku beberapa bulan ini berusaha untuk keep up sama news member, tapi hype-nya udah beda dari saat EXO zaman Monster atau Coco Bob. Dan aku lebih sibuk buat nonton drama Korea, Cina atau Thailand. Aku rasa kenapa aku menyangkal kayaknya karena ada perasaan bersalah. Tapi kan kalau aku pikir lagi mereka bukan pacar ya, wak. Jadi buat apa aku merasa bersalah? Bener sih. Kadang-kadang tuh ada orang yang gak enak keluar dari fandom gitu loh, kayak duh kasihan idolnya gitu. Ya idolnya juga gak inget sama lu. Aku keluar, jeng. Iya, idolnya gak peduli. Idolnya gak peduli, iya. Kenapa aku menyangkal kayaknya, jadi tuh si OP ini kan menyangkal kayak perasaan bersalah udah ngakuin nggak jadi EXO-L, tapi kan kalau aku pikir lagi mereka bukan pacar ya, wak. Jadi buat apa aku merasa bersalah? Gue setuju banget sama mindsetnya sih. Dan lagi bias aku si Chris udah cabut lama, terus aku nggak suka sama musik dan actingnya as solo artis. Kak Dita untungnya masih bisa menikmati Wono as Wono solo singer. Enggak, Dita juga kayaknya enggak deh. Enggak, tapi kalau Wono gue lebih suka lagunya Wono daripada Monsta X kan. Anyway, Kak Ron, Kak Dita, kok kayak gak pede gitu sih kalau disebut influencer? Padahal menurut aku kakak-kakak banyak mengubah pandangan aku ke K-pop loh. Dan aku terpengaruh jadi dengerin solo Wonho dan dengerin Treasure. Bahkan aku jadi dengerin K-hip hop gara-gara episode Asian Sound Syndicate tahun lalu. Bareng Kak Disi kan ya? Iya. San, suara lu dong San. Aku jadi nonton BL Thai karena tweet-tweetnya Kak Ron. Iya. Om Nanon tuh siapa? Om Nanon, oh my god. Dan berlanjut nontonin BL Tiongkok. Terakhir terima kasih atas waktunya, be happy and healthy ya. Semoga diberkati terus. Guys, nonton Best Buddy tahun depan. Ya, guys, beli Nintendo Switch guys, main game aja guys. Thank you loh udah menganggap kita sebagai influencer, dan terima kasih sudah menanggapi bahwa apa yang kita omongin bisa mengubah pandangan. Itu kayak kita senang banget sih, walaupun gue sendiri juga kayaknya nggak terlalu yakin bisa mengubah pandangan orang, tapi ternyata ada yang terubah pandangannya sih. Gue apalagi kan sih. Gue sama lo tuh mindsetnya kalau bisa dibilang kayak
bukan yang harus dicontoh untuk fans saat ini sih, yang kayak kita kan udah males-malesan nih Ron, kayak lebih senang mungkin lebih senang yang kayak chill aja gitu, kayak chill, yang menikmati secara kayak apa ya, kayak low key gitu. Iya, nggak yang food, nggak yang streaming gitu. Iya sih. Gue berpikir kayaknya ada beberapa orang yang nggak akan cocok dengan gaya ngefans. Iya betul. Iya. Betul. Jadi kalau menurut gue ya ini lo memfilter aja sih, kalau merasa cocok dengerin, kalau enggak ya nggak usah. Yes, itu tidak that's apa-apa. So true. Yes. Nggak apa-apa. Karena ada fasenya kok. Nanti juga kalian akan ada di fase itu kok. Lanjut ya dari DM Instagram ya. Yes. Halo Ron dan Dita, pengen berbagi cerita tapi juga berharap kekoreaan bisa jadi media yang ngasih wawasan ke banyak orang. Wih, berat nih ya. Terutama yang pikirannya sempit. Wih, berat banget nih. Jadi intinya, gue lagi sedih banget. Kenapa ya fans tuh stereotipnya gila banget. Ini kasus Weekly menang di ROTY Mama. Itu ya ampun, komen-komennya nggak enak banget. Ya gue sering denger Mnet ular sih. Cuman ya nuduh Sejegi begini sih gila banget sih kalau nggak ada bukti. Kasihan Weekly tuh member-membernya aja masih under 20 tahun kebanyakan. Mereka sama-sama kerja keras kayak girl group lain kok. Tapi kok hate komennya buset dah. Apalagi ini bawa-bawa Indonesia juga kan. Apa nggak malu kelakuannya nggak sportif gini? Ya cuma berharap aja di kekoreaan bisa bawa pesan-pesan positif buat semuanya. Coba mengimbau gitu biar kita jadi fans yang lebih dewasa. Tolong ya Ron, Dit, cerahkan teman-teman fans yang masih childish di luar sana. Terima kasih. Terus dia ngirim link bilang kayak foto, tulisannya ada komentar kayaknya di kolom komentar postingan gitu. Gue yakin 40k itu orang asli yang beli. Gue yakin banget mereka Sajegi. FYI ini ya, banyak orang awam yang gak tahu tentang Sajegi. Wow, paling tahu mbaknya. Ya langsung nyinyir. Lihat aja MV debut sama stage-nya low view. Terus rating di sosial media mereka juga low. Seharusnya pada curiga gak sih itu yang beli beneran fans 40k 40.000. Oh itu ya penjualan album ya. Soal chart ini kan penghargaan musik ASEAN, memang Asia cuma Korea doang. Ya terus sales digital di luar negeri nggak dihitung gitu. Berarti sama aja dong kayak Melon Music Awards adeh ya. Dia merefer ke komentar itulah pokoknya. Jadi si OP pengen kalau komentarnya jangan terlalu berlebihan tanpa bukti. Kayaknya gue intinya sih gitu sih. Baca yang dia share aja, jadi kayaknya ada fansnya. Gue nggak, ya fans Secret Number kan, karena ini ngomongin Weekly versus Secret Number. Yang pas Weekly menang itu memang mocking Weekly-nya tuh pakai bahasa kasar sih, yang udah kayak di atas lonte gitu sih bahasanya kayak wow. Iya, emang ada. Jadi kayak gue siapa ya, kayak dia nge-share deh di DM ke Koreaan itu pas gue, tapi udah diposting, username-nya juga udah hilang sih, kayaknya di report juga. Kayak wow, separah itu ya, kayak wow, jahat banget. Iya, maksud gue kayak apakah tidak bisa sportif itu menerima kekalahan? Iya sih, Secret Number juga ya admit it lah kalau Secret Number memang belum terkenal gitu di Korea. Sedangkan kalau award ini sangat mempertimbangkan exposure popularitas di Korea. Domestik ya. Domestik. Jadi kayak ya gue merasa yang itu sih, mungkin gue gak tau, ini asumsi gue sih, bisa jadi salah. Mungkin fans-fans yang Secret Number kan menggeliat banget nih ya. Bisa jadi tuh mereka belum yang suka K-pop gitu loh Ron. Jadi mereka suka K-pop gara-gara ada si Dita itu. Jadi baru masuk gitu loh. Jadi mereka belum tahu mungkin ya, kayak belum tahu kayak kalau award itu juga sangat mempertimbangkan pasar domestiknya. Tadi kan orang yang ngatain Weekly itu bilang, kenapa sih Secret Number kan fans internasionalnya gede gitu, tapi kan terus dibilang kenapa nggak mempertimbangkan digital luar negeri? Ya enggak lah, ini orang di musik Korea. Gitu. Jadi gue tapi kalau menurut barunya gue, yang tapi kalau belum menurut kenal gue K-pop gitu loh. Iya, mau menanggapi yang lo tadi bilang yang belum kenal awarding atau belum kenal K-pop gitu. Kalau menurut gue tuh kayak justru gitu ya. Hal-hal seperti menerima kekalahan itu sesuatu yang kayaknya lo emang tidak perlu harus mengenal K-pop semendalam itu untuk kenal dan bisa menerima gitu loh. Maksudnya kayak itu tuh, gue nggak tahu ya, ini mungkin pendapat gue atau gue kayak kurang kejauhan mainnya atau gimana gitu. Cuman gue ngerasa kayak sportif dalam menerima kekalahan itu common sense gak sih? Kayak dan cara lo untuk
mengomentari sesuatu, iya, betul, embracing your kekalahan itu tuh ya tidak dengan cara kayak ngumpat, ngatain gitu sih. Maksud gue kayak what? Walaupun lo baru masuk fandom tuh harusnya ya tidak bisa dibenarkan juga gitu. Maksud gue kayak jangan jadikan kayak iya dia kan baru masuk fandom. Enggak juga, jadi kan baru kenal K-pop ya nggak bisa gitu juga. Maksud gue kayak itu sesuatu yang emang lo harus lo emang harus berkata baik aja gitu, apalagi buat sesuatu, apalagi justru lo baru-baru gitu, lo baru dan lo nggak tahu istilahnya kayak ya kayak tadi penjelasan Dita, kayak lo nggak tahu bahwa domestik itu popularitasnya juga diperhitungkan misalkan, terus tiba-tiba lo kayak wah dasar lonte gitu kan, kayak what? Parah tahu, gue liat screenshotannya kayak wah nggak bisa gue sebut lah bahasanya di sini. Iya kayak jangan dong guys. Ya Allah sedih banget. Terus kan nggak enak tahu menerima hujatan online itu nggak enak tahu. Gue kan baca DM yang tadi lo bacain kan, terus gue tuh bales tuh kayaknya masalahnya pendengar Korean pun menurut gue memang pada dasarnya udah open minded gitu sih, bukan yang kayak bukan yang pendengar baru yang yang orang-orang yang fans K-pop yang belum bisa menerima konsep keterbukaan seperti ini gitu ya. Yang bukan anti Super M itu nggak akan dengerin podcast kita, Ron. Karena mereka close minded nih. Kan kita kan open mind dengerin lagunya Wono. Itu sih kayak pasarnya sih udah beda. Jadi tadi gue bales kayaknya kalau pendengar Korea menurut gue udah sewise itu sih. Jadi kalaupun kita mengedukasi orang yang sudah teredukasi kalau menurut gue. Ya gak sih? Tapi mungkin kayak tadi kan kita juga sempat lo kan sempat baca DM yang dari Twitter juga kan, bahwa ternyata ada lo orang yang terinfluence dengan kita. Misalkan ada satu atau dua yang mungkin memang seneng dengerin podcast kita karena memang dia seneng kayak misalkan ya gue tuh nggak sependapat sama Ron sama Dita, tapi gue senang aja sama diskusinya, kan bisa jadi tercerahkan gitu loh. Jadi kayak tidak bisa juga kita menutup kemungkinan itu sih. Jadi ya senang sih mendengar bahwa pendengar kekoreaan itu open minded, yang kayak nggak apa-apa berdiskusi, terus juga nggak apa-apa berpendapat. Itu gue senang banget karena ya tujuannya kita bikin podcast ini kan itu kan sebenarnya supaya kita bisa berpendapat dan lo juga bisa berpendapat, didengarkan pendapat lo sama orang-orang lain tanpa harus didoxing misalnya, tanpa lo harus takut nge-tweet gitu kan, karena anonim aja nih gitu. Kalau misalkan yang di bash kita juga yang di bash ujung-ujungnya. Anyway kalau gue didoxing pun ya ada LinkedIn gue udah tersebar lah. Iya nggak apa-apa. Jadi ya gitu, dan thank you banget sih buat tadi sendernya dari DM Instagram kita bacain, karena penting sih sebenarnya untuk kita juga memberitahukan bahwa ya guys jangan gitulah gitu. Kalau misalkan nggak menang ya masih ada tahun depan. Rookie itu kayak kalau nggak Rookie of the Year mungkin tahun depan menangnya Daesung gitu, Best Artist atau Artist of the Year atau Song of the Year, kan bisa jadi kan tidak ada yang tahu gitu. Orang juga nggak ada yang tahu kalau Gangnam Style itu akan segede itu gitu. Jadinya ya keep rooting for your favorite aja sih, dan stay humble kalau menurut gue. Yes. Humble and mingle. Yes. Gak nyambung. Terakhir Terakhir DM dari gue. Halo Kak Ron dan Kak Dita. Seumpama ini dibacain username aku jangan disebutin ya Kak. Jadi aku nih Karat, dan beberapa hari lalu aku dengerin rekomendasinya Kak Dita buat dengerin Bae 173. Karena kata Kak Dita kalau Bae 173. Karena kata Kak Dita kalau suka Seventeen tuh kayaknya bisa suka sama lagu ini. Ajaibnya beneran suka. Vibesnya emang kyowo gitu, kayak lagu Seventeen awal debut ya, bagus banget. Makasih Kak, rekomendasi lagu barunya. Influencer nomor 1 NBB in Blue Moon. Guys, tolong streaming performance-nya Mama Monsta X. Bantuin guys, masa Monsta X cuma 100.000 tapi yang lain 1,3 juta. Di mana harga diri kalian? Hey Mon Bebe. Lo udah lihat Ron? Lo lihat Monsta X 400.000 coy. Gue tuh kan di timeline gue kan lewat terus kan tweet-tweet itu, dan salah satu teman gue ada yang suka banget sama Starship kan. Jadi dia tuh selalu nge-tweet. Gue dapat konten-konten Shonu Kihyun tuh dari dia gitu. Jadi ketika Mama ini kemarin yang gue kirim ke lo itu, gue tahu dari dia juga tuh. Oh dia mengeluhkan hal yang sama nggak?
gue tidak pernah membaca ketika dia mengeluh, tapi gue sering membaca ketika dia kayak ayo guys stream gitu. Oh ya, dia encourage ya, nggak kayak gue marah-marah anjir. Ya. Beda. Untung gue nggak follow MBB in Blue Moon. Enggak, tapi lebih sekarang ngomonginnya ini game ya, makanya guys beli Nintendo Switch guys. Coba mahal guys, jangan guys. 12 guys biar nggak K-pop mulu. Udah request. Ya, rekomendasi. Makasih yang udah DM cerita-ceritanya. Boleh boleh memberikan curhatan atau ingin sekedar sharing, ingin membantah, ingin menanggapi ya. Via ingin marah-marah ke kita boleh DM aja IG or Twitter di @kekorean_twt dan @kekorean_ig. Sekalian jangan lupa di follow lo. Fantasia. Ini enakan follow ya. Oke, lo yang baca Kekorean FM. Kekorean FM. Dah. Kak, aku mau ganti rekomendasi lagunya. Ini apa yang sebelumnya tuh apa kok tiba-tiba diganti? Gak tahu, seenaknya aja tapi gue bacain. Oke, mau rekomendasi lagu Better Me-nya Gfriend yang B-side dari album Walpurgis Night. Semoga diputer dan pengen banget lagu Gfriend diputer. Terima kasih. Terus yang kedua, hai Karon dan Kadita, halo pendengar kekoreaan. Hai, aku mau merekomendasikan lagu nih, tolong diputar ya. Lagu dari Youngkay duet with Song Hye-jin. Judulnya Alone in This World dan lagu barunya Aizwan yang Panorama. Terima kasih. Sehat selalu Ron dan Dita. Sukses selalu kekoreaan. Yeay. Kekoreaan FM. Gue juga akan merekomendasikan Aizwan Panorama sih. Gue suka lagunya. Lu suka gak? Belum denger Kak. Maaf belum denger Kak. Astagfirullah, capek. Lu nonton BL Thailand mulu sih lu. Udah gak suka Aduh. K-pop lu ya. Maaf nih, gue belum move on dari I told Sunset About You. Jadi kayak gue butuh waktu beneran. Dan guys yang belum nonton, tolong nonton I Told Sunset About You, itu bagus banget. Terima kasih. Waktu itu dit ada yang DM ke Koreaan yang merekomendasikan gue nonton itu. Jadinya gue tonton dan pas gue nonton, wow, bagus banget. Jadi terima kasih yang udah DM ke Koreaan. Yeay, kalau gue akan merekomendasikan Aizwan Panorama. Iya, maaf gue nggak bisa merekomendasikan apapun karena beneran gue nggak dengerin K-pop belakangan ini. Black Mamba doang yang gue dengerin sama Sister Halisa. Diputer-puter gitu aja. Oke deh, sekian. Annyeong. Alone in this world, can't believe you'd leave me in the rain. No place to call home, only surrounded by pain.